Blue Lock episode yang ke-65 dibuka dengan sebuah potongan cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah akhirnya kita bisa melihat sama-sama mengenai sebuah proses terciptanya gol yang ketiga di dalam pertandingan itu. Melalui sebuah permainan cepat yang luar biasa indah dari seorang Isagi Yoichi. Di mana di dalam prosesnya, Isagi akan kembali dibantu oleh Kurona Renze lagi sambil menggunakan sebuah kekuatan baru yang akhirnya bisa ditiru dari permainan Michael Kaiser sebelumnya. Yaitu sebuah kekuatan spesial yang mampu digunakan untuk melihat dan juga memprediksi mengenai semua pergerakan dari para pemain lawan di dalam visualisasi 4 dimensi. Tentu saja untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama video ini sampai habis. Singkat cerita, setelah peluit tanda dimulainya kick off yang ketiga sudah dibunyikan, Chigiri pun dengan cepat seketika langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Agi. Lalu kemudian Agi pun kembali melanjutkan satu buah umpan pendek tersebut kepada Mikage Reo yang kebetulan pada saat itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Mengingat pada satu momen yang sama itu, Kunigami pun mampu merespon dengan cepat pergerakan dari Agi dan dia pun seketika langsung melancarkan satu buah teknik sliding tackle-nya menuju ke arah kaki Agi. Nah, melihat semua kejadian tersebut di depan matanya, Isagi pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung mengaktifkan kekuatan Metavision-nya untuk bisa menganalisa serta mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai semua kelemahan dan juga kekuatan mereka melalui beberapa potongan panel manga berikut. Pertama, walaupun di momen itu Nagi, Agi, Reo dan juga Chigiri kembali mencoba untuk melakukan pola serangannya dalam tempo yang sangat cepat, namun hal yang sebaliknya justru malah dilakukan oleh Isagi Yoichi. Di mana pada panel berikutnya, Isagi pun malah memutuskan untuk tetap bermain dengan pasif dan hanya terus menunggu dari lini pertahanan mereka sambil terus mengamati kemampuan dari mereka menggunakan kedua matanya yang sangat spesial. Bahkan saking hebatnya kekuatan dari Metavision ini, hal tersebut pun sampai mampu membuat para penggunanya seakan-akan mampu melihat masa depan dalam jangka waktu beberapa detik ke depan. Walaupun nyatanya visionnya tersebut belum tentu 100% benar dan juga belum tentu 100% akurat. Intinya, cara kerja mata milik Isagi Yoichi sama persis dengan cara kerja dari mata elang milik Awashito yang mampu melihat semua isi lapangan. Namun ditambah dengan sedikit bumbu fantasi, mirip seperti teknik Dojutsu Sharingan milik Sasuke di dalam manga Naruto. Karena nyatanya pada panel ini, Isagi sudah mampu melihat kemanakah lawan akan bergerak. Padahal semua hal tersebut sama sekali belum terjadi dan juga belum dilakukan. Lebih gilanya lagi, ternyata Isagi tidak hanya bisa melihat pergerakan dari 2-3 orang pemain saja, tapi melainkan pergerakan dari semua orang yang ada di dalam lapangan, baik itu dari tim kawan ataupun dari tim lawan. Setidaknya itulah yang digambarkan dan ditampilkan oleh pengarangnya kepada kita semua di dalam satu halaman ini. Nah, semua momen penjelasan dan juga analisa tersebut tidaklah berlangsung cukup lama. Karena pada panel berikutnya, Isagi yang sudah bisa membaca kemanakah Nagi akan bergerak, akhirnya langsung melayangkan sebuah teknik baru untuk bertahan di dalam mode Metavision, yaitu sebuah teknik sliding tackle yang bernama Metaverse Point. Tidak hanya itu, karena pada satu panel yang sama ini, Isagi pun mulai berkata seperti ini kepada Setsuru Nagi. Haha, semua kreativitasmu di dalam menyerang sangatlah membosankan. Bahkan bagiku semua gaya permainanmu itu tidak lebih dari sekedar permainan anak kecil saja. Oleh karena itu, sekarang lihatlah permainanku. Karena kali ini aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya melakukan penyerangan dan bagaimana caranya mengatur jalannya pertandingan. Akibatnya, bola hasil gocekan dari Nagi pun berhasil direbut dengan sangat mudah oleh Isagi Yoichi. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung berlari dengan cepat menuju ke arah sisi jantung pertahanan dari tim Inggris untuk melakukan skema serangan baliknya. Melihat evolusi dan juga perkembangan kekuatan dari seorang Isagi Yoichi, semua pemain yang ada di dalam lapangan itu pun seketika menjadi terkejut. Karena nyatanya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang Isagi Yoichi bisa memprediksi semua pola serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain dari tim Inggris. Hal yang sama pun terlihat juga dari ekspresi semua pemain yang saat ini ada di bangku cadangan. Mulai dari Shibota Igarashi, Raichi, Yori, bahkan sampai dengan Noel Noah itu sendiri. Apalagi ini adalah pertama kalinya Isagi mampu mengalahkan Setsuru Nagi dalam duel perebutan bola 1 lawan 1. Wow, menarik banget ya. Setelah beberapa saat berlalu, kini kita pun akhirnya langsung diperlihatkan mengenai proses serangan super cepat yang akan dilakukan oleh Isagi Yoichi melalui beberapa tahapan berikut. Kita mulai dari proses yang pertama,
Di mana tepat setelah Isagi sudah sampai di garis tengah lapangan, Kurona pun dengan sigap seketika langsung datang menghampirinya sambil berkata kepadanya, "Isagi, aku sudah siap kapanpun kau butuhkan. Jadi mari kita lakukan serangan kombinasi kita melalui sisi sebelah kiri lapangan." Mendengar semua tawaran dari Kurona itu, Isagi pun dengan tegas langsung menolaknya sambil berkata kepada Kurona, "Tidak, saat ini mataku sudah bisa melihat semua celah yang ada pada sisi pertahanan mereka. Oleh karena itu, mari kita hancurkan benteng pertahanan mereka secara langsung melalui area tengah ini. Dan mari kita tunjukkan kepada dunia mengenai sehebat apakah kekuatan serangan kombinasi kita." Nah, pemain pertama yang berhasil dilewati oleh Isagi Yoichi adalah Mikage Reo. Di mana pada panel itu Reo pun berhasil dikalahkan dengan mudah dan dia pun seketika langsung tertinggal di belakang tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Melihat semua hal itu di depan matanya, Driver dan juga Arthur pun tidak bisa tinggal diam. Sampai pada satu panel yang sama tersebut, mereka pun segera berlari menuju ke arah Isagi Yoichi dengan niat untuk langsung merebut bola itu dari kaki Isagi dan juga menjatuhkannya. Tapi sayangnya kali ini mereka berdua lah yang harus kecewa. Karena tepat sebelum Driver dan juga Arthur melayangkan teknik sliding tackle-nya, Isagi pun sudah mampu membaca lebih dulu semua pergerakan dari mereka berdua dengan menggunakan kekuatan matanya. Hingga pada akhirnya Isagi pun bisa memberikan satu buah operan pendeknya kepada Kurona Renze sebelum Driver dan juga Arthur berhasil merebut bola itu darinya. Nah, dengan ini, maka sekarang hanya tersisa 4 orang pemain bertahan saja yang harus dilewati dan juga dikalahkan oleh Isagi Yoichi. Mereka adalah Busby, Demon, Yong, Ruki, serta Kunigami. Namun karena saat ini mata Isagi sudah mampu melihat semua hal itu di dalam kepalanya, maka tidak peduli seberapa besar hambatannya, Isagi pun sama sekali tidak merasa gentar. Singkat cerita, di dalam proses serangan tahap yang kedua ini, giliran Rensuke Kunigami lah yang akan dijadikan alat atau dijadikan tumbal oleh Isagi Yoichi untuk mengacaukan lini pertahanan dari para pemain dari tim Inggris. Di mana pada panel itu, Isagi pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Kunigami dengan tujuan untuk memancing para pemain bertahan dari tim lawan supaya mau mengejar Kunigami dan juga menjaga Kunigami dengan ketat. Sementara itu di sisi lain, Kurona pun juga ikut berlari pada sisi sebelah kanannya untuk melakukan sebuah gerakan tipuan sambil terus melayangkan dari kumpan 1-2-nya bersama dengan Isagi Yoichi menuju tepat ke arah Kunigami berada. Hingga setelah semua pemain bertahan dari tim Inggris sudah terpancing dan sudah menganggap bahwa Kunigami lah pemain yang akan mendapatkan umpan dari Isagi Yoichi, maka di saat yang bersamaan itu, Isagi pun seketika langsung merubah jalur dribblenya. Dimana ketika Kunigami mulai berlari menuju ke arah kiri, maka Isagi Yoichi malah berlari menuju ke arah sebelah kanannya dan bola pun langsung diumpan lagi menuju ke arah Kurona Renze, bukan ke arah Kunigami. Nah, semua rentetan kejadian itu pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Sampai pada panel berikutnya, hal yang luar biasa menarik pun akhirnya kembali ditunjukkan kepada kita semua. Singkat cerita, setelah menerima satu buah umpan indah yang diberikan oleh Isagi kepadanya, ternyata Kurona sama sekali tidak ada sedikit pun niat untuk bisa mencetak gol walaupun dia memiliki kesempatan. Mengingat di satu momen yang sama itu, Kurona pun tanpa pikir panjang langsung mengembalikan lagi satu bola pendek dari Isagi Yoichi barusan menuju ke area kosong yang ada di dalam kotak penalti. Di mana pada posisi ini sudah ada Isagi Yoichi yang mampu berdiri dengan bebas, serta dia pun sudah siap untuk mencetak gol ke gawang lawan dengan menggunakan tendangan direct shoot-nya. Yap, kurang lebih sama seperti apa yang dilakukan sebelumnya oleh Kaiser dan juga Alexis Ness. Tapi sayangnya kali ini Isagi lah yang harus dibuat kecewa. Karena di momen itu Isagi sempat tidak sadar bahwa di dalam lapangan tersebut masih ada satu orang pemain lain yang memiliki kemampuan metavision juga dan ada di luar jangkauan Isagi Yoichi. Siapa lagi kalau bukan Michael Kaiser? Hingga pada panel berikutnya, Kaiser pun tiba-tiba saja langsung muncul tepat di hadapan Isagi Yoichi untuk menutup jalur tembakan dari Isagi dan juga menghalangi pandangan matanya sambil berkata seperti ini. Haha, sangat keren sekali. Akhirnya kau bisa mempelajari dan juga meniru semua kemampuan spesialku, serta berhasil masuk ke dalam dimensi yang sama sepertiku, yaitu dimensi metavision. Tapi nampaknya kekuatanmu itu masih belum sempurna. Jadi kali ini aku akan menggagalkan seranganmu. Nah, berkat kemunculan dari Kaiser itu, Isagi pun jadi tidak bisa melihat kemanakah arah bola yang akan dia tendang tersebut. Serta dia pun juga tidak bisa menendang dengan bebas. Karena jika Isagi mencoba untuk berubah target tendangannya, maka sudah pasti Kaiser akan langsung memblokirnya.
Namun karena Isagi sudah tidak punya waktu untuk berpikir lagi, dan dia pun tidak memiliki kesempatan lain sebaik ini untuk bisa mencetak gol, maka pada panel berikutnya, Isagi pun seketika langsung mengincar ruang kosong di antara kedua kaki Kaisar. Dan dia pun segera melancarkan satu buah tendangan direct shoot-nya, walaupun dalam keadaan yang sangat tidak diuntungkan. Nah, karena terbatasnya ruang untuk menembak, arah dari bola tersebut pun menjadi sangat mudah sekali untuk diprediksi. Sampai pada satu momen yang sama ini, tiba-tiba saja muncullah Rensuke Kunigami tepat di hadapan mereka semua, yang langsung memutuskan untuk melompat dengan cepat demi memotong jalur tembakan dari Isagi Oichi barusan. Akibatnya, gol yang kedua pun akhirnya berhasil tercipta melalui sebuah cara yang sangat tidak disangka. Dan skor pun kini seketika berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan bagi tim Jerman. Wow, gila banget ya. Siapa sangka bahwa seluruh alur permainan indah yang dibuat oleh Isagi Oichi pada akhirnya malah kembali berhasil digagalkan oleh Michael Kaiser, dan bola pun malah berhasil dicuri oleh teman satu timnya sendiri. Di satu sisi, Kunigami pun terlihat sangat puas dan juga bahagia. Karena berkat satu buah golnya barusan, maka dia pun kini sudah berhasil memperoleh 2 gol di dalam 2 pertandingan berturut-turut. Sedangkan di sisi lain, nampak ekspresi yang sangat kesal dan juga sangat kecewa dari raut wajah Isagi Oichi. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa semua rangkaian serangan cepatnya malah kembali diakhiri dengan sebuah kegagalan. Padahal hanya tinggal 1 langkah saja, Isagi bisa mencetak gol dengan menggunakan caranya sendiri. Nah, itulah semua potongan alur cerita singkat dari manga Kuchibiru episode yang ke-65. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.